Kita akan membahas sebuah memori kolektif yang mungkin membangkitkan nostalgia. Sesuatu yang sudah mengakar kuat sebagai identitas bangsa kita, jamu. Bayangkan suasana dapur di mana ada air mendidih di panci, irisan jahe mengapung, lalu tercium aroma hangat kunyit naik bersama uap panas di mana rebusan itu pelan-pelan berubah warna. Momen sederhana seperti ini bukan sekadar aktivitas dapur. Sering sekali ini jadi ajang mencari pertolongan dan harapan ketika badan mulai merasa nggak nyaman. Jadi, jauh sebelum kita gampang membeli kapsul vitamin dan suplemen di apotek atau supermarket, leluhur kita sudah punya kebiasaan yang luar biasa. Mereka yang hidupnya dekat dengan alam sudah terbiasa merebus daun-daun pilihan, akar-akaran, hingga rempah buat diteguk pelan-pelan. Mereka juga sadar tidak semua rempah berasal dari akar dan tidak semua akar bisa menjadi rempah. Ada yang dari bunga seperti cengkeh, dari kulit pohon seperti kayu manis, dan biji-bijian seperti ketumbar, pala, lada, jintan, kapulaga, dan sebagainya. Tapi perlu diketahui, insting lari ke dapur saat badan sedang tidak fit itu bukan cuma tradisi di Nusantara. Banyak peradaban besar dunia lainnya juga melakukan hal yang mirip banget. Di Tiongkok kuno misalnya, mereka meracik herbal untuk mencari keseimbangan antara tubuh dan alam. Di India, Ayurveda yang sudah bertahan ribuan tahun memadukan tanaman, makanan, dan gaya hidup. Di Mesir kuno, praktiknya bahkan dicatat rapi dalam papirus medis. Terus, di Yunani dan Romawi kuno, rebusan daun dan akar sudah jadi andalan mereka untuk meredakan berbagai keluhan tubuh. Jadi, tradisi meracik di Nusantara kita ini benar-benar punya level yang sama besarnya dalam sejarah pengobatan alami dunia. Sekarang kita telusuri perjalanan panjang tradisi rempah dan akar ini ya. Jika kita perhatikan relief Candi Borobudur dan Prambanan dari abad ke-8 dan ke-9, di sana jelas terpahat aktivitas meracik tanaman. Terus maju ke era Majapahit dan Kesultanan Mataram, keahlian ini perlahan naik kelas. Jadi resep andalan keraton yang akhirnya menyebar ke masyarakat luas. Sampai puncaknya didokumentasikan dalam naskah Serat Centini. Naskah-naskah kuno ini isinya lengkap membahas perawatan tubuh dan minuman herbal. Jadi, peradaban Nusantara zaman itu benar-benar terekam dalam secangkir ramuan. Dari relief candi dan naskah kuno, kita beralih ke simbolisme jamu gendong, sebuah tradisi budaya yang secara harfiah dibawa di punggung. Pasti kita masih ingat kan sama pemandangan bakul jamu? Para perempuan tangguh ini berjalan dari satu kampung ke kampung lainnya. Begitu bakul dipindahkan, suara denting botol kaca saling bergesekan. Dan ketika isinya dituang, ada aroma khas yang begitu akrab dengan indera penciuman kita. Tidak peduli tua atau muda, kita selalu bisa mencegat langkah penjual jamu gendong itu buat menikmati segelas kehangatan. Ini semacam layanan kesehatan keliling dan tradisi yang sudah merakyat, meskipun rasa jamu kadang rada pahit. Tapi jamu itu berbeda dengan obat. Sama-sama bikin sehat, hanya obat memang dirancang untuk cara kerja instan. Kalau jamu, konsepnya tidak begitu. Jamu adalah kebiasaan yang diulang terus-menerus, jadi sifatnya lebih ke arah ritual. Menikmati segelas beras kencur atau wedang jahe itu adalah tentang bagaimana kita dari waktu ke waktu menjaga stamina dan memberi kehangatan tubuh secara konsisten. Lalu, di zaman serba instan ini, apakah jamu masih relevan? Oh, tentu saja. Jamu pun beradaptasi dan ikut berkembang. Kita pasti sudah tahu ya, gaya hidup itu seperti roda, selalu berulang. Hal-hal yang dulu kita anggap kuno, sekarang lahir kembali. Mulai dari teh herbal, infus water, rebusan rempah, sampai minuman fermentasi, kini digemari oleh anak-anak muda.
Leluhur kita mungkin tidak kenal istilah antioksidan, antiinflamasi, atau mikrobioma usus. Tapi kini ramuan rempah sederhana ini dipasarkan menggunakan nama-nama ilmiah itu. Esensinya sama, hanya kemasannya aja yang beradaptasi. Terus kenapa ya kita sepertinya senang bikin ramuan sendiri? Jawabannya ada di prosesnya. Bayangkan, mulai dari menyentuh dan mengumpulkan bahan, terus merebusnya pelan-pelan di atas kompor, sampai akhirnya menghirup aroma hangat yang keluar dari panci, benar-benar ada kenyamanan psikologis yang mendalam. Dengan kata lain, proses pembuatan jamu-jamuan itu sendiri memberi kita semacam efek terapi di tengah-tengah kesibukan kita. Di samping itu, lebih dari sekadar minuman, ada makna terdalam dari sebuah kepedulian di dalam jamu. Coba bayangkan saat orang tersayang di rumah sedang sakit. Walaupun di atas meja sudah ada tumpukan obat dari resep dokter, secara tidak sadar kita sering berjalan ke dapur, mengandalkan ingatan, mengambil rempah-rempah yang ada di sekitar, lalu merebusnya. Ini semacam naluri bawaan turun-temurun dari nenek moyang kita tentang bagaimana merawat keluarga. Sebuah insting kepedulian yang takkan bisa digantikan dengan obat semahal apapun. Inilah bukti bahwa jamu adalah simbol paling nyata dari perhatian. Wujud dari seseorang yang rela berbuat sesuatu supaya orang yang dikasihi merasa nyaman, diiringi senyum tulus sambil membawakan segelas minuman hangat, menyelipkan harapan agar hari yang diberati kebingungan bisa dilewati dengan sedikit lebih ringan. Tidak cuma memberikan kekuatan untuk yang sakit, tapi juga ketenangan buat yang merawatnya. Sebagai penutup dari bahasan kita kali ini, mari kita bertanya sebentar. Di luar dari apapun bahan dan resep racikannya, apa sih kenangan terindah tentang kepedulian dan kehangatan yang pernah tercipta dari dapur kita?